Om Swastiastu. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya yang terdapat pada silabus 5 dalam mata kuliah Sistem Pengembangan Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nimade Satya Utami, SEMM. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada yang pertama, Iwayan Hendra Priyana, yang kedua, Ninyoman Windari, dan yang ketiga, Niwayan Willy Widiantari Dewi. Yang pertama akan dijelaskan adalah pusat pertanggungjawaban, di mana pusat pertanggungjawaban terdiri dari sifat-sifat pusat pertanggungjawaban, hubungan antara input dan output serta pengukurannya, efisiensi dan efektivitas, peranan laba, dan tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban. Umumnya adalah perusahaan terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang masing-masing ditunjukkan dalam satu kotak dalam bagian struktur organisasi. Pusat pertanggungjawaban ini membentuk suatu hierarki, di mana tingkatan terendah adalah pusat pertanggungjawaban untuk unit, seksi, bagian, atau unit organisasi kecil lainnya. Tingkatan yang lebih tinggi adalah departemen, unit usaha, atau divisi. Semua ini adalah pusat-pusat pertanggungjawaban. Tentu, kita juga dapat menyimpulkan bahwa pimpinan, dewan komisaris yang masing-masing merupakan pusat pertanggungjawaban tersendiri. Bahkan, perusahaan secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai pusat pertanggungjawaban. Namun, pembahasan tentang pusat pertanggungjawaban biasanya mengacu pada bagian atau unit dalam suatu organisasi, bukan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua adalah sifat-sifat pusat pertanggungjawaban. Adanya pusat pertanggungjawaban dimaksudkan untuk memenuhi suatu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuan yang dimaksud adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak. Suatu pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input tertentu atau sejumlah bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lain untuk menghasilkan output yang bisa berupa barang dan ataupun jasa. Dalam proses pengerjaannya diperlukan juga modal kerja, yaitu persediaan atau piutang, peralatan, dan aset lain. Pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang bisa disebut barang jika dapat dilihat dan jasa jika tidak dapat dilihat. Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai output. Bagian produksi pada suatu perusahaan manufaktur menghasilkan suatu barang. Bagian administrasi dan akuntansi outputnya berupa suatu jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban bisa diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lain dalam satu organisasi dan bisa dijual kepada pihak luar. Pendapatan dalam hal ini merupakan jumlah yang diperoleh dari penjualan suatu output. Sifat dari pusat pertanggungjawaban dapat diilustrasikan dalam gambar di atas, di mana kami menggunakan ilustrasi bagian dari pembangkit tenaga listrik, di mana input yang digunakan dapat berupa bahan bakar, udara, dan air yang dikombinasikan dalam sebuah generator listrik dalam suatu proses pembuatan arus listrik melalui mesin penggerak generator yang kemudian menghasilkan output yaitu berupa kilowatt dari listrik. Selanjutnya ada hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab terhadap keserasian antara input dan output. Hubungan input dan output bisa berbentuk sebab akibat dan langsung. Pengawasan difokuskan pada memproduksi output pada saat dibutuhkan. Jumlah yang diinginkan menurut spesifikasi yang benar dan standar mutu, serta input yang minimum. Misalnya, input berupa bahan baku pada bagian produksi, outputnya bisa menjadi input pada bagian finishing. Hubungan input dan output bisa juga tidak langsung. Biaya iklan diharapkan hasil akhirnya adalah hasil penjualan yang meningkat, tapi penjualan dipengaruhi banyak faktor selain iklan, sehingga hubungan antara jumlah tambahan iklan dan hasilnya tidak dapat diketahui secara pasti. Keputusan manajemen atas jumlah yang dikeluarkan untuk biaya iklan didasarkan pada pertimbangan. Untuk penelitian dan pengembangan hubungan antara input dan output lebih sulit. Nilai usaha litbang saat ini tidak akan diketahui untuk beberapa tahun lagi, sehingga jumlah yang dikeluarkan untuk litbang tidak dapat ditentukan.
Pengukuran input dan output. Dalam pengendalian manajemen, jumlah jam kerja, listrik yang dipakai, kertas yang dipakai diterjemahkan dalam bentuk unit moneter. Jumlah moneter biasanya diperoleh dengan mengalihkan jumlah unit dengan harga per unit. Hasil perkalian ini disebut cost, sehingga dapat dikatakan cost adalah ukuran moneter untuk jumlah input yang digunakan oleh suatu pusat pertanggungjawaban. Walaupun cost merupakan ukuran untuk input, untuk ukuran output biasanya lebih sulit. Pada organisasi yang berorientasi laba, pendapatan merupakan ukuran dari outputnya, tapi output sebenarnya tidak terbatas pendapatan saja. Jika bagian penelitian dan pengembangan melakukan penelitian untuk menghasilkan produk dengan penggunaan bahan baku yang lebih efisien, tentu saja output tersebut tidak dapat diukur dengan pendapatan saja. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas. Setiap pusat pertanggungjawaban akan diukur kinerjanya atas dasar suatu kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja suatu pusat pertanggungjawaban tersebut adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah suatu rasio antara output terhadap input atau jumlah output per unit dibandingkan input. Di beberapa pusat pertanggungjawaban, ukuran efisiensi bisa dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ukuran seperti ini bisa menjadi bermanfaat, tetapi ia bukan merupakan ukuran yang sempurna karena beberapa alasan. Antara lain yang pertama, biaya yang dicatat tidak merupakan ukuran yang persis terhadap sumber daya yang telah digunakan. Yang kedua, ukuran standar hanyalah merupakan ukuran ideal yang seharusnya dicapai. Kemudian efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka makin efektiflah satu unit tersebut. Karena baik tujuan maupun hasil sulit diukur secara kuantitas, maka efektivitas sering diukur dengan pertimbangan lain. Sebuah unit organisasi seharusnya efisien sekaligus efektif. Tidak terpilah-pilah, dengan sendirinya tujuan akan tercapai secara optimum. Namun kenyataannya, efisiensi dan efektivitas tidak dapat dicapai secara bersamaan. Suatu pusat pertanggungjawaban mungkin telah bekerja secara efisien tapi tidak efektif, dan sebaliknya efektif tapi tidak efisien. Sebagai kesimpulan, suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika mengerjakan sesuatu dengan benar dan dikatakan efektif jika melakukan sesuatu dengan benar. Peranan laba. Tujuan terpenting perusahaan yang berorientasi laba adalah memperoleh laba dan jumlah laba ini. Karenanya merupakan ukuran yang penting untuk efektivitas. Karena laba merupakan selisih antara pendapatan yang juga merupakan ukuran output dan biaya yang merupakan ukuran input, maka laba juga merupakan ukuran efisiensi. Sehingga laba mampu mengukur sekaligus efisiensi dan efektivitas. Apabila ukuran secara keseluruhan seperti itu ada, maka tidak perlu menentukan pentingnya efektivitas versus efisiensi. Apabila ukuran secara keseluruhan seperti itu ada, sangat layaklah dan bermanfaat untuk mengelompokkan ukuran prestasi atau kinerja dengan menghubungkan salah satu efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya adalah tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban akan menggunakan input dan akan menghasilkan output berupa barang atau jasa. Berdasarkan hubungan input dan output tersebut, pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi 4. Pusat pendapatan atau revenue center, kemudian pusat biaya atau expense center, selanjutnya adalah pusat laba atau profit center, dan yang terakhir adalah pusat investasi atau investment center. Pusat pendapatan dinilai kinerjanya hanya berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh. Dan dalam pusat biaya, hanya akan diukur berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan. Dalam pusat laba, kinerjanya diukur berdasarkan laba yang diperoleh, dan pusat investasi yang kinerjanya diukur berdasarkan laba yang diperoleh, yang dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Selanjutnya adalah pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam unit moneter, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Karenanya, pusat pendapatan adalah organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba.
Dalam sebuah organisasi fungsional, Departemen Pemasaran merupakan pusat pendapatan. Dalam organisasi divisi, bagian pemasaran divisi juga merupakan pusat pendapatan. Setiap pusat pendapatan juga merupakan pusat biaya karena sebenarnya mereka mengeluarkan biaya untuk terciptanya pendapatan. Namun biaya tersebut tidak diukur. Bagian pemasaran juga tidak terbebani harga pokok penjualan atas barang yang dijual. Manajer pusat pendapatan tidak mengetahui bahwa diperlukan perbandingan antara pendapatan dan biaya untuk menghasilkan keputusan yang maksimal. Karena itu, keputusan yang ada tidak bisa dibuat oleh pusat pendapatan yang pada gilirannya tidak bisa membuat keputusan tentang harga jual. Kinerja keuangan pusat pendapatan diukur atas dasar pendapatan yang diperoleh, yaitu perkalian antara unit yang dijual dengan harga jualnya. Penentuan tentang keberhasilan pusat pendapatan dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan yang sesungguhnya diperoleh dengan pendapatan yang dianggarkan. Selanjutnya yaitu pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana input atau biaya diukur dalam unit moneter, namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. Secara umum, pusat biaya dapat dibedakan menjadi pusat biaya teknik atau pusat biaya standar dan pusat biaya kebijakan. Pemilihan pusat biaya seperti ini mengacu pada dua jenis biaya yang kita ketahui, yaitu biaya teknik dan biaya kebijakan. Biaya teknik adalah elemen biaya yang benar-benar terjadi dan dapat diukur secara pasti karena mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Sedangkan biaya kebijakan adalah biaya yang tidak melekat secara langsung atas produk yang dihasilkan. Biaya yang terjadi tergantung pada kebijakan manajemen untuk mengeluarkan sesuai dengan keadaan dan kelayakan. Dengan demikian, pusat biaya yang sebagian besar biayanya merupakan biaya teknik disebut biaya teknik, dan pusat biaya yang sebagian besar biayanya merupakan biaya kebijakan disebut pusat biaya kebijakan. Pusat biaya teknik atau pusat biaya standar adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Pusat biaya ini biasanya ditemukan pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan suatu barang, misalnya departemen produksi. Namun tidak tertutup kemungkinan biaya yang terjadi pada usaha jasa seperti jasa penyimpanan barang dan distribusi. Pusat biaya teknik pada dasarnya mempunyai karakteristik antara lain. Yang pertama, inputnya dapat diukur dalam satuan moneter atau nilai uang. Yang kedua, outputnya dapat diukur dalam bentuk fisik. Yang ketiga, jumlah optimum dari input yang ingin diproduksi untuk satu unit output bisa diukur. Manajer pusat biaya teknik ini akan diukur efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya terjadi. Dikatakan efisien jika biaya sesungguhnya tidak melebihi jumlah biaya standarnya. Sebaliknya, tidak efisien jika biaya sesungguhnya melebihi jumlah biaya standar yang telah ditetapkan. Untuk tujuan pengendalian, selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya perlu dianalisis untuk menentukan tanggung jawab atau selisih yang terjadi. Selanjutnya, pusat biaya kebijakan. Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Output suatu pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur dengan nilai moneter. Kata kebijakan di sini tidak berarti bahwa pertimbangan yang dilakukan pihak manajemen tidak terduga atau insidental. Biaya yang terjadi juga harus ditetapkan dan diawasi agar tidak melewati batas yang ditetapkan. Di suatu pusat beban kebijakan, selisih antara biaya yang dianggarkan dengan biaya sebelumnya terjadi tidak bisa menjadi ukuran efisiensi dari pusat biaya kebijakan. Contoh pusat biaya kebijakan adalah unit administratif dan unit pendukung lainnya seperti Departemen Akuntansi, Departemen Hukum, Departemen Hubungan Industrial, dan Departemen Hubungan Masyarakat, dan Departemen Penelitian serta Pengembangan, dan Departemen Pemasaran. Output suatu pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur dengan nilai moneter. Selanjutnya adalah karakteristik pengendalian secara umum. Karakteristik pengendalian secara umum dibagi menjadi 3, yaitu adalah penyusunan anggaran, tipe pengendalian keuangan, dan ukuran kerja. Penyusunan anggaran adalah penentuan anggaran untuk pusat biaya kebijakan
Tugas utama dari seorang manajer adalah memutuskan pentingnya suatu pekerjaan untuk diselesaikan. Tugas ini dibagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama, tugas kontinu adalah tugas berulang dari satu tahun ke tahun berikutnya, misalnya contohnya persiapan laporan keuangan. Dan yang kedua, tugas khusus, yaitu tugas yang terjadi hanya sekali-kali dan tidak merupakan rutinitas. Contohnya pengembangan sistem anggaran untuk suatu pusat biaya yang baru dibentuk. Teknik ini biasa disebut manajemen by objective, yang biasa digunakan untuk persiapan anggaran untuk pusat biaya kebijakan. Manajemen by objective adalah proses formal di mana anggaran yang diusulkan untuk mengerjakan tugas tertentu dan penyataan untuk mengukur apakah tugas tersebut telah diselesaikan. Yang kedua, tipe pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dalam pusat biaya kebijakan sedikit berbeda dari pusat biaya teknik. Pusat biaya kebijakan berusaha meminimasi biaya operasi dengan menentukan standar dan melaporkan biaya yang sesungguhnya terjadi, lalu diperbandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama anggaran biaya kebijakan di lain pihak adalah memungkinkan seseorang atasan mengawasi biaya dengan cara berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, di mana biaya yang diawasi terutama dengan cara memutuskan tugas yang seharusnya ditangani dan dengan cara apa untuk memungkinkan mencapai tujuan, sehingga dalam pusat biaya kebijakan, pengendalian keuangan dilakukan pada saat perencanaan sebelum biaya-biaya tersebut benar-benar terjadi. Dan yang terakhir adalah ukuran kerja, di mana tugas utama seorang manajer pusat biaya kebijakan adalah mencapai output yang dihasilkan. Pengeluaran atas suatu jumlah yang sesuai anggaran biasanya memuaskan. Pengeluaran yang lebih dari yang direncanakan memerlukan suatu perhatian, dan pengeluaran yang kurang dari yang direncanakan berindikasi rencana kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelaporan prestasi keuangan tidaklah berarti evaluasi efisiensi dari seorang manajer. Hal ini kontras dengan pelaporan dalam pusat biaya teknik yang berguna untuk membantu manajer puncak mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Selanjutnya, pusat biaya administrasi dan umum. Pusat biaya administrasi termasuk diantaranya manajer kantor pusat, manajemen divisi, dan manajemen yang bertanggung jawab terhadap unit staf. Pusat biaya umum adalah suatu unit yang menyediakan jasa kepada pusat pertanggungjawaban lainnya. Masalah pengendaliannya pada pusat biaya administratif disebabkan karena sulitnya mengukur output yang dihasilkan dan perbedaan antara tujuan bagian staf dan tujuan perusahaan secara keseluruhan, di mana yang pertama, kesulitan pengukuran output. Jika suatu output tidak dapat diukur, hal ini tidak memungkinkan membentuk biaya standar dan mengukur prestasi keuangan dengan standarnya. Oleh karena itu, penyimpanan anggaran tidak bisa diinterpretasi sebagai efisien tidaknya suatu biaya. Jika staf keuangan diberi izin untuk mengembangkan suatu sistem piutang, perbandingan biaya sesungguhnya terhadap anggaran tidak bisa dianggap sebagai ukuran efektif tidaknya pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, tidak adanya keselarasan tujuan. Manajer di kebanyakan bagian administrasi ingin mempunyai sebuah bagian yang bagus. Sekilas hal tersebut akan menampilkan citra yang baik bagi perusahaan. Sesungguhnya, hal tersebut tergantung bagaimana menginterpretasi sebuah bagian yang bagus. Dua masalah ini secara langsung akan berpengaruh terhadap pengukuran dan penilaian prestasi laba perusahaan secara keseluruhan. Pusat biaya umum sering membebankan ke pusat pertanggungjawaban lainnya atas jasa yang mereka berikan. Dua hal tersebut juga akan berpengaruh secara langsung terhadap tingkatan organisasi dari kegiatan seorang staf pengendalian. Akan lebih tepat jika dilakukan oleh seorang yang benar-benar mengetahui secara pasti kegiatannya. Kedua, yaitu penyusunan anggaran. Anggaran yang diusulkan biasanya menyebutkan unsur-unsur biaya yang akan dibandingkan dengan biaya sesungguhnya. Pada beberapa perusahaan, penyajian anggaran ini lebih rumit dengan memasukkan beberapa komponen, seperti satu usulan meliputi biaya-biaya pokok dari bagian tersebut. Ini termasuk biaya yang terjadi dalam usaha ditambah semua biaya aktivitas yang harus dilakukan dan biaya di mana tidak diperlukan persetujuan manajemen puncak. Yang kedua, suatu usulan meliputi aktivitas kebijakan dari suatu pusat biaya
ini termasuk uraian tujuan dan biaya estimasi untuk aktivitas yang dimaksud. Tujuan dari usulan ini melengkapi informasi yang memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang efektif. Dan yang terakhir, suatu usulan menerangkan secara jelas anggaran yang memungkinkan meningkat yang tidak hanya disebabkan oleh inflasi. Secara jelas, penyebutan usulan ini jika anggaran tersebut besar dan manajemen ingin memutuskan kegiatan yang tepat atas suatu pusat biaya. Di lain sisi, rincian biaya yang dikeluarkan tergantung biaya manfaat itu sendiri dan keinginan dari manajemen. Penyajian seperti ini hendaknya bertujuan memberi informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang tepat sesuai dengan tingkat aktivitas yang masing-masing pusat biaya. Selanjutnya adalah pusat biaya penelitian dan pengembangan. Yang pertama adalah masalah pengendalian. Kesulitan dalam pengendalian dari biaya penelitian dan pengembangan atau litbang dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil sulit diukur secara kuantitatif. Hal ini kontras dengan kegiatan administratif. Litbang biasanya menghasilkan output yang setengah dapat dilihat, misalnya hak paten, produk baru, atau pemrosesan baru, sehingga sulit untuk mengukur hubungan yang antara output terhadap input. Satu objek yang diteliti sehingga menghasilkan suatu produk yang siap pakai biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun, sehingga input berupa biaya yang dinyatakan dalam anggaran tahunan mungkin tidak ada kaitannya dengan output. Walau nilai suatu output dapat dikalkulasi, biasanya tidak mungkin bagi manajemen untuk menguji efisiensi dari usaha litbang karena untuk teknisnya tersebut. Yang kedua, masalah keselarasan tujuan dalam litbang sama seperti yang terjadi pada pusat biaya administrasi dan umum. Manajer litbang secara khusus ingin menciptakan suatu organisasi penelitian yang bagus, walau untuk membutuhkan biaya yang besar yang mungkin tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh perusahaan. Yang ketiga, litbang dapat dikendalikan secara efektif berdasarkan periode tahunan. Sangatlah tidak layak jika biaya litbang suatu produk dikurangi hanya karena laba perusahaan pada tahun tertentu menurun dan menambah biaya bertahun-tahun yang labanya tinggi. Litbang seharusnya dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar kegiatan yang tergantung pada tingkat keuntungan jangka pendek. Selanjutnya adalah satu rangkaian dari penelitian dan pengembangan. Kegiatan litbang merupakan satu rangkaian yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Satu penelitian yang penting adalah penelitian dasar dan yang lainnya adalah penelitian untuk menguji sebuah produk. Jenis yang pertama merupakan penelitian yang tidak direncanakan sebelumnya. Jenis kedua adalah penelitian yang mempunyai tenggang waktu yang lama sebelum satu penelitian dasar menghasilkan suatu produk tertentu. Sistem pengendalian keuangan mempunyai sedikit manfaat dalam mengatur aktivitas penelitian dasar. Di beberapa perusahaan, penelitian dasar dimasukkan ke dalam program dan anggaran penelitian. Perusahaan lain bahkan tidak membentuk dana penelitian ini secara khusus. Untuk proyek pengujian suatu produk, jadwal dan anggaran yang dibutuhkan bisa diestimasi. Walau estimasi tersebut tidak seakurat pada aktivitas produksi, namun dengan keakuratan yang cukup, biaya tersebut bisa menjadi acuan dan dibandingkan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Jika dalam suatu proses penelitian, jumlah biaya yang dikeluarkan secara substantif meningkat dan kelihatannya tidak menguntungkan, maka kegiatan penelitian tersebut harus segera diakhiri. Masalahnya, pihak sponsor lebih suka laporan tentang kesuksesan dari suatu penelitian daripada kegagalan tersebut. Selanjutnya adalah program penelitian dan pengembangan. Tidak terdapat ukuran yang baku untuk menentukan besarnya anggaran suatu program penelitian dan pengembangan. Pada banyak perusahaan, jumlah penelitian dan pengembangan adalah sebesar persentase tertentu dari penjualan pada tahun-tahun yang fluktuasi penjualannya tidak mencolok. Program litbang terdiri dari sejumlah rencana-rencana yang untuk beberapa perusahaan berupa cadangan untuk kegiatan yang tidak terduga. Program ini dievaluasi setiap tahun oleh manajemen puncak, dewan direksi, manajer produksi, dan manajer pemasaran.
Dewan penilai ini mengevaluasi pentingnya proyek yang dilakukan, apakah diteruskan atau dihentikan. Keputusan ini kadang-kadang mengandung unsur subjektivitas karena tergantung pada siapa yang menentukan. Yang selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam periode tertentu, sesungguhnya yang terjadi harus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan serta harus dilaporkan kepada manajemen puncak. Hal ini dimaksudkan untuk membantu manajer merencanakan biaya berikutnya dan mempertanggungjawabkan dana yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, ada dua tipe pelaporan keuangan yang ditunjukkan kepada pimpinan. Tipe pertama, membandingkan ramalan terakhir dari total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing kegiatan yang sedang dilakukan. Laporan ini disiapkan secara periode dan ditujukan kepada pimpinan yang mengendalikan pengeluaran dana penelitian tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk membantu menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap proyek yang telah disetujui. Tipe kedua adalah laporan biaya sesungguhnya pada masing-masing pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan jumlah anggaran. Tujuannya adalah untuk membantu pemimpin dalam meneliti rencana biaya dan menjamin komitmen biaya yang telah disepakati. Dua bentuk laporan ini tidak menggambarkan efektif tidaknya penelitian yang sedang berjalan. Pelaporan perkembangan penelitian biasanya merupakan sumber informasi untuk hal ini. Manajemen puncak melakukan penelitian tentang efektif tidaknya sebuah proyek penelitian, tidak hanya dari laporan perkembangan, tetapi juga diskusi dengan melakukan tatap muka. Selanjutnya adalah pusat biaya pemasaran. Aktivitas pemasaran pada dasarnya dikelompokkan atas dasar dua bentuk pemasaran. Salah satu bentuk aktivitas adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan permintaan yang biasa disebut kegiatan mengisi pasar atau order filling, atau kegiatan logistik. Satu bentuk lainnya adalah usaha untuk memperoleh order atau penawaran. Kedua hal ini merupakan kegiatan pemasaran yang sesungguhnya yang kemudian disebut kegiatan mencari order atau penawaran atau order getting. Yang pertama yaitu kegiatan logistik. Kegiatan logistik adalah kegiatan memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan pada saatnya menagih. Kegiatan tersebut termasuk transformasi ke distributor, gudang pengapalan, dan pengiriman serta berkaitan dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. Pusat pertanggungjawaban yang menjalankan fungsi-fungsi ini secara fundamental sama seperti pusat biaya pada perusahaan manufaktur. Banyak di antaranya adalah pusat biaya teknik yang bisa dikendalikan dengan biaya standar, anggaran yang disesuaikan untuk menentukan atau menunjukkan perbedaan biaya yang pada masing-masing volume kegiatan. Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk memperoleh order. Mereka termasuk pengawasan kegiatan pemasaran, melakukan training, supervisi dari tenaga salesman, iklan, dan promosi penjualan. Kegiatan ini mempunyai karakteristik yang penting yang bisa mempengaruhi kegiatan pengendalian manajemen. Output dari kegiatan pemasaran ini bisa diukur namun sulit mengevaluasi usaha pemasaran karena lingkungan tempat beroperasinya sulit untuk diawasi. Kondisi ekonomi atau tindakan persaingan di mana bagian pemasaran tidak mempunyai alat untuk mengawasi mungkin saja berbeda dari yang diharapkan. Kesesuaian komitmen anggaran untuk biaya penjualan umumnya bagian terkecil saja dari evaluasi prestasi pemasaran. Teknik pengendalian yang aplikatif untuk kegiatan logistik umumnya tidak aplikatif untuk kegiatan penawaran barang. Kesalahan untuk memahami umumnya tidak aplikatif. Kesalahan untuk memahami hal ini akan mengakibatkan kesalahan dalam pengembalian keputusan. Misalnya saja sering disebut bahwa hubungan yang tepat sering ditemui antara volume penjualan dan tingkat biaya promosi dan biaya iklan. Hal ini mungkin berakibat diambilnya kesimpulan bahwa biaya penjualan mempunyai hubungan dengan tingkat penjualan. Kesimpulan seperti ini bisa saja salah. Anggaran yang berubah secara fleksibel mengikuti volume penjualan tidak bisa digunakan
untuk mengendalikan biaya penjualan sebelum penjualan dilakukan. Biaya iklan dan promosi ini tidak bisa diukur dengan penjualan untuk jangka pendek saja, karena manfaat dari iklan ataupun promosi tersebut baru terasa untuk jangka waktu yang sangat lama. Kesimpulannya, organisasi pemasaran mempunyai 3 bentuk kegiatan, yang artinya 3 kegiatan inilah yang diukur. Pertama, adanya jumlah penghasilan di mana kegiatan tersebut mempunyai implikasi tertentu. Hal ini bisa diukur dengan membandingkan antara jumlah pendapatan sesungguhnya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan membandingkan jumlah unit fisik dengan unit yang dianggarkan. Kedua, adanya kegiatan untuk mendapatkan order atau pesanan dari kegiatan logistik. Kebanyakan biaya yang terjadi untuk kegiatan ini adalah biaya teknik. Ketiga, adanya biaya penawaran barang yang meliputi biaya kebijakan di mana tidak ada ukuran yang tepat berapa jumlah yang layak dikeluarkan. Konsekuensinya adalah ukuran efisiensi dan efektivitas dari biaya-biaya ini sering bersifat subjektif. Selanjutnya di sini kami akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Wayan Hendra Priyana, yaitu mengapa sistem pengendalian manajemen perlu memberikan perhatian kepada pusat laba. Yang kedua, pertanyaan dari Nyoman Windari, yaitu bagaimana pusat pertanggungjawaban melakukan pengendalian ketika penjualan aktual tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Dan yang ketiga, pertanyaan dari Nyoman Widiantari Dewi, yaitu apa tujuan utama dari proses anggaran dan bagaimana proses awal yang harus disiapkan dalam proses anggaran. Dari presentasi ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban. Pemisahan pusat pertanggungjawaban digunakan untuk membantu memudahkan penilaian kinerja suatu pusat pertanggungjawaban. Keberhasilan pusat pertanggungjawaban diukur berdasarkan kriteria efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini, laba merupakan ukuran efisiensi sekaligus efektivitas karena menyangkut input dan outputnya. Berdasarkan hubungan input dan output tersebut, pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pusat pendapatan atau revenue center, pusat biaya atau expense center, pusat laba atau profit center, dan pusat investasi atau investment center. Berdasarkan jenis biaya yang terjadi pada pusat biaya, maka pusat biaya dibagi menjadi 2, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Pusat biaya teknik adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya yang terjadi mempunyai hubungan yang erat dan nyata dengan output fisik. Sedangkan pada pusat biaya kebijakan merupakan suatu pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi mempunyai hubungan yang erat dan nyata dengan output fisik. Sedangkan di samping itu, telah dibahas juga pusat biaya administrasi dan umum, pusat penelitian dan pengembangan, dan pusat pemasaran. Lihat objek biaya yang merupakan biaya kebijakan, maka sulit mengukur prestasi masing-masing dari pusat pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.